Baik, setelah tadi kita melakukan tanya jawab kepada pasien, selanjutnya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui diagnosa dari keluhan yang pasien ceritakan. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan dengan menggunakan Graputala, pemeriksaan tes garis pendengaran. Baik Ibu, tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah terdapat kelainan atau tidak pada garis pendengaran di kedua telinga Ibu. Prosedur dari pemeriksaan ini, nanti Ibu saya akan meletakkan beberapa Graputala dengan berbagai frekuensi untuk mengetahui apakah Ibu menderita tuli sensori neural atau tuli konduktif. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Ibu sudah paham? Selanjutnya kita akan mulai melakukan pemeriksaan pada telinga kanan. Kita akan menggunakan Graputala dengan frekuensi 512. Nah, mula-mula kita menggerakkan secara lunak, lalu kita letakkan kira-kira 2,5 cm di depan telinga pasien, lalu ujung dari Graputala kita letakkan di antara penghubung meatus acusticus externus kanan dan kiri dari pasien. Lalu jika pasien mendengar, berarti pasien akan mengangkat tangan dan menyebutkan ya dengan diberi keterangan positif pada frekuensi yang bersangkutan. Jika pasien tidak mendengar, pasien akan mengatakan tidak dan diberi keterangan negatif pada frekuensi yang bersangkutan. Mari kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Frekuensi yang pertama pada telinga kanan yaitu frekuensi 2048. Kita gerakkan. Baik, apakah Ibu mendengar? Tidak. Frekuensi 1024, apakah Ibu mendengar? Tidak. Frekuensi 512, apakah Ibu mendengar? Iya. Frekuensi 256, apakah Ibu mendengar? Iya. Frekuensi 128, apakah Ibu mendengar? Iya. Baik, selanjutnya telinga kiri. Silakan Ibu berbalik. Frekuensi yang pertama, frekuensi 2048, apakah Ibu mendengar? Tidak. Ya. Iya. Pada frekuensi 1024, apakah Ibu mendengar? Iya. Pada frekuensi 512, apakah Ibu mendengar? Iya. Pada frekuensi 256, apakah Ibu mendengar? Tidak. Pada frekuensi 128, apakah Ibu mendengar? Tidak. Tidak. Baik. Ibu silakan Ibu berbalik. Nah, baik Ibu, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan tes garis pendengaran dengan menggunakan Graputala, hasil yang saya dapatkan pada telinga kanan Ibu, Ibu hanya mampu, Ibu tidak mampu mendengar pada frekuensi yang tinggi, namun pada frekuensi yang rendah Ibu mampu mendengar di telinga kanan, sedangkan pada telinga kiri frekuensi yang tinggi Ibu mampu mendengar, sedangkan pada frekuensi yang rendah Ibu tidak mampu mendengar. Saya mendapatkan hasil pada telinga kanan Ibu itu batas atasnya menurun, berarti Ibu menderita tuli sensori neural pada telinga kanan, sedangkan pada telinga kiri Ibu batas bawahnya itu meningkat, yang berarti Ibu menderita tuli konduktif. Baik Ibu, berdasarkan dari interpretasi yang saya katakan, yaitu hasil pemeriksaan yang saya katakan, dan mungkin dari pemeriksaan apakah ada Ibu yang ingin tanyakan? Tidak ada. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melaju pada pemeriksaan yang kedua. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan tes Rina. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada hantaran udara dengan hantaran tulang yang Ibu. Nah, prosedur dari pemeriksaan ini nanti saya akan menggunakan Graputala. Lalu saya akan membandingkan apakah Ibu mendengar. Jika tidak, jika Ibu tidak mendengar, nanti Ibu akan mengangkat tangan. Lalu saya akan memindahkan beberapa sentimeter dari jarak telinga yang akan diperiksa. Apakah Ibu sudah paham? Baik, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Nah, kita akan menggunakan Graputala 256 Hz atau 512 Hz. Namun di sini saya akan menggunakan 256 Hz. Nah, di sini kita letakkan pada telinga pasien yang akan diperiksa. Lalu kita membandingkan hantaran udara dengan hantaran tulang. Pada orang normal, hantaran udara lebih panjang dari hantaran tulang. Dan pada tuli sensori neural, hantaran udara lebih panjang dari hantaran tulang. Namun pada tuli konduktif, hantaran hantaran tulangnya lebih panjang dari hantaran udara. Nah, jika Ibu tidak mendengar, Ibu nanti akan mengangkat tangan ya. Tapi nanti itu saya gerakkan Graputala 256 Hz. Lalu saya letakkan di telinga pasien. Pangkal dari Graputala saya letakkan di planum mastoidium. Baik, apakah Ibu mendengar? Tidak. Mendengar. Mendengar. Baik, saya
Apakah Ibu masih mendengar? Mendengar. Baik, Ibu sudah cukup. Nah, berdasarkan dari pemeriksaan ini, interpretasi yang saya dapatkan, hasil tes rina dari pasien itu positif, di mana pasien masih mampu mendengar dan hantaran udara lebih panjang dari hantaran tulang pasien. Pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan tes Weber. Di sini kita akan membandingkan hantaran tulang pada kedua telinga. Baik Ibu, tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada hantaran tulang di kedua telinga Ibu. Nah, prosedur dari pemeriksaan ini nanti saya akan menggerakkan garpu tala 256 Hz lalu saya letakkan di kepala Ibu. Jika Ibu mendengar di kedua telinga berarti normal, tidak terdapat lateralisasi. Namun jika Ibu mendengar pada telinga kanan berarti Ibu menderita tuli konduktif. Jika telinga kiri berarti Ibu menderita tuli sensori neural. Apakah Ibu sudah paham? Baik, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Nah, Ibu, kita mulai ya. Jadi kita bisa menggunakan garpu tala 256 Hz atau 512 Hz. Lalu kita letakkan di pangkal dari kepala pasien atau di vertex pasien. Lalu kita bandingkan apakah pasien mampu mendengar di kedua telinga atau hanya salah satu sisi saja. Kita gerakkan garpu tala 256 Hz, lalu kita letakkan di pangkal di bagian vertex dari pasien. Baik, apakah Ibu mendengar di kedua telinga? Mendengar. Mendengar. Baik, Ibu sudah cukup pemeriksaannya. Nah, interpretasi yang saya dapatkan dari pemeriksaan tes Weber, tidak terdapat lateralisasi, di mana evaluasinya jika pasien menderita tuli sensori neural berarti jika kanan menderita tuli sensori neural berarti kiri normal, jika kanan menderita tuli sensori neural berarti kiri tuli konduktif, jika kanan menderita tuli sensori neural berarti kiri normal. Nah, jika kedua telinga konduktif berarti kiri lebih berat, jika kedua telinga sensori neural berarti kanan yang lebih beratnya. Baik, jadi interpretasi dari pemeriksaan tes Weber yaitu tidak ada lateralisasi. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan tes Swabaj. Nah, Ibu, tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada tidaknya kelainan pada kedua telinga Ibu. Nah, prosedur dari pemeriksaan ini nanti saya akan meletakkan garpu tala ini di depan telinga Ibu di bagian planum mastoidium Ibu. Jika Ibu tidak mendengar, Ibu akan mengangkat tangan dan saya segera akan memindahkan ke bagian dari planum mastoidium saya untuk memastikan apakah swabahnya masih memendek atau sudah memanjang. Nah, Ibu, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik, kita mulai. Nah, pada pemeriksaan ini kita bisa menggunakan garpu tala 256 Hz atau 512 Hz. Kita sentuh secara lunak, lalu kita letakkan di planum mastoidium dari pasien. Jika pasien masih mendengar, kita akan jika pasien tidak mendengar, berarti kita meminta pasien untuk mengangkat tangan, lalu segera kita memindahkan ke planum mastoidium. Nah, kita sebagai pemeriksa. Baik, kita akan memulai. Garis 6 kita letakkan di sini, lalu kita letakkan lagi di sini. Baik, selesai. Nah, evaluasi dari tes swabah sendiri, apabila swabah memendek berarti pasien masih mendengar dengungan, berarti tuli sensori neural. Apabila tes swabah memanjang, pasien masih mendengar dengungan, berarti tuli konduktif. Apabila swabah normal berarti kedua telinga dari penderita dan pemeriksa itu normal, yaitu sama-sama mendengar. Nah, pada kemungkinan dari pemeriksaan ini ada dua kemungkinan dari hasil pemeriksaan ini. Apakah swabah memendek, pasien masih mendengar, pemeriksa juga masih mendengar, atau tidak. Nah, kita juga bisa melakukan cross, yaitu di mana jika pasien masih tidak mendengar lagi, segera kita memindahkan garpu tala di planum mastoidium kita sebagai pemeriksa. Nah, berdasarkan dari pemeriksaan tadi, hasil interpretasi yang saya dapatkan yaitu di mana tes swabah pasien memendek, berarti pasien masih mendengar dengungan dengan tuli sensori neural. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai.
Nah, Ibu tadi kan sudah kita lakukan beberapa pemeriksaan dengan melakukan juga tanya jawab. Nah, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, saya menetapkan diagnosa diferensial diagnosis dari ini, yaitu Ibu menderita tuli sensori neural. Yang kedua, kemungkinan Ibu menderita tuli konduktif. Yang ketiga, Ibu kemungkinan menderita noise hearing loss, atau yang keempat, Ibu kemungkinan menderita sudden deafness. Nah, Ibu berdasarkan 4 diferensial diagnosis yang saya sebutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, terima kasih atas pemeriksaannya. Selesai.